kilometer 2 Sipora Utara. Kami kabarkan Bun Sikere secara lugas, inspiratif, dan edukatif yang disampaikan oleh reporter Radio Sasaraina. Kekeringan yang dialami warga di sekitar Sekda Kabupaten Kepulauan Mentawai sambut Kecamatan Sikakap mengusulkan 7 Babin Kamtipmas Polsek Sipora. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan sampah di Pantai Muara Seberut masih menjadi Komisi 2 DPRD Mentawai bersama Dinas Kominfo Simak dan dengarkan program reportase dari hari Selasa sampai dengan Jumat jam 10 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat. Radio Sasaraina FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sasaraina melangkah ke acara pendengar, saatnya Anda menyimak program Berita Indonesia Live. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Pada sore hari, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada dieratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan balik. Bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh. Korbankan
oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, Berita Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kembali menjumpai Anda dalam Berita Indonesia Live, edisi hari ini Senin 1 Desember 2025, bertepatan dengan peringatan Hari AIDS Sedunia. Pendengar, di momen Hari AIDS Sedunia 2025 ini, marilah kita menyuarakan cinta dan edukasi agar dunia menjadi tempat yang lebih aman bagi OD HIV. Pendengar LPPL Indonesia, kita awali informasi pertama dari Lanse Mani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ada reporter Yelmi Rustam akan mengabarkan Diskominfo Sijunjung ikuti peluncuran sistem satu data bencana, dukung integrasi satu data Indonesia. Silakan Yelmi. Iya, baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara resmi meluncurkan Sistem Satu Data Bencana (SDB) dan mengukuhkan Forum Satu Data Bencana Provinsi Sumatera Barat pada Selasa 25 November 2025 di Auditorium Gubernur. Peluncuran ini merupakan langkah strategis untuk mendukung visi Satu Data Indonesia dengan menyediakan data bencana yang terintegrasi, konsisten, dan terstandarisasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung, Dr. Gigi Ezwandra MSc, termasuk di antara pejabat daerah yang hadir, menunjukkan komitmen Pemkab Sijunjung terhadap integrasi data ini. SDB memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan data bencana secara terpusat yang dapat diakses secara online melalui portal yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Deputi Logistik dan Peralatan BNPB, Dr. Randa Andi Eviana MSI, menyoroti bahwa banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia, didorong oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, beliau mendesak seluruh BPBD daerah dan stakeholder terkait untuk bekerja sama dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat hujan deras menjelang akhir tahun. Lebih lanjut, BNPB berharap agar layanan satu data ini dapat memastikan perlindungan dan evakuasi dapat diprioritaskan kepada kelompok rentan seperti lansia, difabel, anak, balita, dan komunitas terpencil. Apresiasi khusus diberikan kepada Gubernur Sumatera Barat, BPBD, UNFPA, dan UN Women atas terwujudnya sistem ini, menjadikan Sumatera Barat sebagai provinsi percontohan. Mewakili Gubernur Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Ari Yuswandi SKM MKM menyampaikan harapan besar agar SDB dapat menjadi rujukan utama dalam penyusunan APBD ke depan. Tujuannya adalah memastikan anggaran bantuan bencana yang dikelola oleh BPBD dapat tersalurkan dengan lebih baik dan memadai, menjaga posisi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang rentan bencana alam. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya pengelolaan data bencana yang cepat, terstruktur, mutakhir, dan terverifikasi untuk menghindari berita simpang siur terkait jumlah korban jiwa dan kerugian lainnya. Sebagai bentuk komitmen penuh, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memulai integrasi data ini dengan membangun website dashboard bencana sumberprof.go.id yang berfungsi sebagai satu pintu untuk mengakses data bencana di wilayah tersebut. Kegiatan peluncuran ini menunjukkan dukungan luas dengan kehadiran perwakilan dari United National
Population Fund, dan United National Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, serta berbagai kepala dinas Kominfo, dinas penduduk dan catatan sipil, dan kepala BPBD dari seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Demikian Ilmi Rustam melaporkan untuk Berita Indonesia Live dari Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, LPP Lansek Manih, Sumatera Barat. Pendengar LPPL Indonesia, Pemkab Wonogiri kucurkan dana sebesar 7,5 miliar rupiah untuk program 605 mahasiswa berprestasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dias dari LPPL Radio Giri, Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Silakan Dias. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, sebanyak 605 pemuda di Kabupaten Wonogiri menerima penghargaan mahasiswa berprestasi dalam bentuk beasiswa perkuliahan. Total dana yang digelontorkan Pemkab Wonogiri sebesar 7,5 miliar rupiah, di mana setiap pemuda berhak menerima beasiswa sebesar 12 juta rupiah. Seremoni pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi Kabupaten Wonogiri tahun 2025 ini digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis 27 November 2025. Bupati Wonogiri Setio Soekarno dalam bagian sambutannya mengatakan bahwa pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi tersebut sebagai bentuk hadirnya pemerintah untuk mendukung generasi muda Kabupaten Wonogiri dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pemerintah ingin memastikan bahwa proses belajar sebagai mahasiswa berjalan dengan baik dan lancar, dan pada akhirnya akan lahir generasi berkualitas yang memberikan kontribusi positif bagi Kabupaten Wonogiri. Pihaknya juga menyinggung bahwa program tersebut sudah terlaksana sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 10 tahun berturut-turut. Hal tersebut merupakan satu wujud nyata dari proses yang terus-menerus dilaksanakan untuk mewujudkan Kabupaten Wonogiri yang berdaya saing, maju, sejahtera, berkelanjutan. Berdasarkan laporan yang diterimanya, Bupati menyebutkan animo masyarakat Wonogiri terhadap program ini terbilang tinggi. Sesuai laporan, tercatat ada 2.496 pendaftar, di mana sebanyak 295 orang tidak lolos seleksi tahap pertama. Pada seleksi tahap kedua, tersisa 2.201 pendaftar dan sebanyak 605 dinyatakan berhasil lolos seleksi. Bupati mengingatkan kepada seluruh penerima beasiswa bahwa Pemkab Wonogiri mengharapkan andil atau imbal balik dari para penerima program ini bagi pemerintah dan bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri. Menurutnya, banyak potensi di Kabupaten Wonogiri yang menunggu untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Bupati berharap program penghargaan bagi mahasiswa berprestasi ini dapat menjadikan generasi muda di Kabupaten Wonogiri berani menetapkan standar pendidikan yang semakin tinggi dan bercita-cita mulia untuk kemajuan bersama. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Denpasar kembali merealisasikan bantuan sosial pasca bencana dan santunan penguatan ekonomi tahun anggaran 2025. Laporannya bersama Adiani, reporter RPKD Denpasar, Bali. Silakan Adiani. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali merealisasikan bantuan sosial pasca bencana dan santunan penguatan ekonomi tahun anggaran 2025. Pada tahap 2 ini sebanyak 87 orang penerima bantuan yang diserahkan secara langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar, Ida Bagus Joni Ariwibawa, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar, Cokorda Gede Parta Sudarsana yang bertempat di kantor Wali Kota Denpasar pada Kamis 27 November lalu. Wali Kota Jaya Negara dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa realisasi bantuan tahap 2 mencakup 87 penerima dengan total anggaran sebesar 1.355 juta rupiah. Sebelumnya pada penyaluran tahap pertama, pemerintah Kota Denpasar telah menyerahkan bantuan sebesar 500 juta rupiah. Dan dengan demikian total bantuan yang telah tersalurkan pada tahap 1 dan 2 mencapai 1.853.100.000 rupiah.
Kami turut berduka atas musibah yang dialami masyarakat Kota Denpasar. Semoga bantuan ini dapat membantu memperbaiki kerusakan akibat bencana. Harapannya perekonomian warga dapat kembali pulih seperti semula, ujar Jaya Negara. Lebih lanjut, Wali Kota Denpasar juga menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran bantuan ini disebabkan karena proses verifikasi yang harus dilakukan secara teliti oleh tim BPBD Kota Denpasar bersama dengan inspektorat. Verifikasi mencakup pengecekan kerusakan rumah warga, pura, warung, hingga ternak yang mati akibat banjir. Tim BPBD terus melakukan verifikasi kepada para korban banjir. Proses ini memerlukan waktu karena melibatkan berbagai tim, termasuk tim inspektorat, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian bantuan. Dan saat ini masih ada sekitar 150 orang yang sedang diverifikasi dan diupayakan untuk tidak lewat dari bulan Desember. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi terkini pada Berita Indonesia Live. Sesaat lagi kita akan temui rekan radio dari LPPL Radio Sasaraina FM yang akan mewawancarai Bupati Kepulauan Mentawai dalam program Persada ID Talks. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Pendengar LPPL Indonesia, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi wisata bahari yang cukup menjanjikan. Bupati Mentawai Rinto Wardana menyebutkan dari wisata surfing saja, diperkirakan Kabupaten berjuluk Bumi Sikere ini bisa menargetkan 200 miliar rupiah untuk tahun ini. Nah, pendengar, bagaimana potensi wisata surfing Mentawai akan dikupas bersama reporter radio bersama Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana melalui dialog Persada ID Talks berikut ini. Silakan rekan radio.
Baik, terima kasih Tina. Pendengar LPPL Indonesia, melalui sambungan telepon sudah ada Bapak Rinto Wardana, Bupati Kepulauan Mentawai. Kita akan sedikit mengupas tentang investasi di sektor kelautan untuk pariwisata Mentawai. Pak Bupati, beberapa waktu lalu Bapak sempat mengingatkan untuk para pelaku industri wisata di perairan Mentawai, Pak. Ini seperti apa sih Pak? Apakah kedepannya akan ada penindakan yang lebih tegas atau ada perizinan yang akan dirubah? Iya, ini kan kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini yang sedang kami konsultasikan, diskusikan dengan Bapak Gubernur bagaimana penertiban para pelaku wisata di sektor surfing supaya masalah mereka masuk ke Mentawai dan bagaimana pengelolaan di lapangan itu terjadi sinergitas antara Pemkab Mentawai dengan Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini yang menjadi persoalan juga karena apa? Kurangnya kontrol, sulitnya mengontrol para pelaku wisata ketika kapal-kapal mereka masuk tanpa izin dan yang terutama adalah dengan kedatangan mereka yang tanpa izin ini mengakibatkan kebocoran pada penerimaan sektor surf tax atau retribusi surfing di Mentawai. Nah, ini menjadi persoalan kita. Baik Pak, kira-kira potensi yang bisa didapatkan dari surfing atau selancar Pak ya, dari wisata bahari ini berapa Pak yang bisa diterima? Kalau kita hitungan kasar, di Mentawai itu dalam 1 tahun itu rata-rata kedatangan para turis yang surfing itu bisa mencapai 30.000 orang dalam sekali kedatangan. Nah, di dalam sekali kedatangan itu kita menerapkan surf tax itu sekitar 2 juta per orang. Jadi kalau kita kali-kalikan, jika ada 30.000 aja pesurfing datang ke Mentawai kali 2 juta, sudah dapat sekitar 60 miliar, lebih kurang itu. Bahkan bisa lebih. Makanya ini yang coba kita maksimalkan, penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata atau surfing ini bisa maksimal. Target kita 2027, PAD kita bisa mencapai 200 miliar di Mentawai. Pak, sebagai tonggak ekonomi di Mentawai, selain dari sektor pariwisata ya Pak ya, dari sektor apa lagi Pak yang akan digenjot mungkin oleh Pemkab Mentawai ke depannya? Selain wisata tentu kan kita kembangkan juga, ini kita mau membangun ada beberapa desa yang menjadi desa wisata. Nah, di Siberut itu kita konsentrasikan mulai dari Puro sampai ke Matotonan itu akan kita sulap menjadi jalur budaya. Nah, di jalur budaya ini masyarakat kita akan daerah-daerah itu, sepanjang daerah itu akan kita bangun sulap, dan nanti kita di kanan kiri jalan itu kita akan bangun semacam rumah adat Mentawai, UMA. Nanti rumah adat ini atau UMA ini akan menjadi tempat para pegiat budaya, menjadi sanggar, menjadi tempat para pegiat budaya untuk tari Sikere, tari Mentawai yang ditarikan oleh Sikere, lalu kemudian tato Mentawai dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini akan kita jadikan sebagai salah satu penyumbang PAD bagi Mentawai. Nah, kita akan membuat trackingnya mulai dari Puro sampai ke Matotonan. Nah, ini akan kita akomodir dulu di dalam perda pariwisata kita, supaya nanti ketika kita bergerak semua sudah diatur dipayungi oleh peraturan daerah. Baik Pak, khusus untuk pendapatan dari sektor perairan Mentawai ini Pak, kan pasti masih belum cukup ya Pak ya untuk sumber daya pariwisata ini. Kan belum cukup potensial lah begitu. Nah, kedepannya bagaimana Pak? Ya, di Mentawai ini kan banyak sekali, bukan hanya laut, tetapi juga kekayaan alamnya kan banyak juga. Misalnya komoditas. Mentawai itu penghasil kopra, penghasil kelapa, terbesar juga di Sumatera Barat, lalu kemudian kita penghasil rotan, lalu kemudian kita penghasil minyak nilam juga. Nah, ini akan kita coba atur sedemikian rupa supaya komoditas ini kita jaga harganya supaya tidak terlalu jatuh. Karena dengan harga yang bagus maka program ke-6 yaitu peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dapat kita kejar minimal 3 juta per bulan per orang. Nah, ini akan kita kejar dengan cara menjaga harga kita supaya bisa lebih stabil dan semua kekayaan alam ini bisa kita maksimalkan dalam 5 tahun ke depan. Baik Pak, di tengah ketidakpastian lalu juga masalah ekonomi global ini Pak ya, yang sedang bergejolak,
nanti ke depannya produk-produk apa saja yang harus digenjot atau mungkin hilirisasinya Pak. Apalagi Pak Presiden Prabowo kan menegaskan bahwa hilirisasi di bidang komoditas lain harus dijalankan. Ya, ini saya sudah bertemu dengan beberapa pengusaha, terutama untuk menghilirisasi produk kelapa. Jadi beberapa sudah sudah mengiyakan, dan minggu ini dan minggu depan mereka akan turun ke Mentawai mengecek potensi daripada kelapa kita, apakah memungkinkan untuk dibangun pabrik. Jadi kalau memang memungkinkan untuk dibangun pabrik, mereka akan bangun pabrik. Berarti nanti dari satu butir kelapa itu akan terdapat 4 varian produk kelapa, yaitu yang pertama kopra, daging kelapa menjadi kopra, lalu kemudian air kelapa menjadi minuman kemasan, bahkan juga bisa menjadi diturunkan menjadi diolah menjadi nata de coco, lalu kemudian arangnya juga sekarang lagi marak di Mentawai, pengolahan arang kelapa, lalu kemudian sabut kelapa juga bisa kita olah menjadi coco fiber. Nah, 4 ini yang mau kita maksimalkan terlebih dahulu. Itu untuk kelapa. Lalu kemudian minyak nilam juga kita akan coba atur sedemikian rupa supaya produksi minyak nilam di Mentawai bisa kita olah di Mentawai, sehingga misalnya ada pemurnian di Mentawai, dan beberapa sudah menyatakan minat juga untuk hal itu. Lalu kemudian hilirisasi dari rotan juga sudah mulai banyak yang melirik di Mentawai. Lalu hasil lautnya seperti teripang juga sangat potensial, dan juga lobster, terutama ada baby lobster. Kita tidak mau baby lobster kita diekspor, tetapi yang kita mau ekspor adalah lobster yang sudah siap panen, tetapi dikelola, dibudidayakannya di Mentawai. Pak, apakah ada potensi investor yang dalam waktu dekat ini datang ke Mentawai Pak? Dan mungkin boleh di-spill dong Pak, berapa kira-kira nilainya? Ya, untuk sekarang ini karena belum matang ya kesiapan mereka, beberapa kalau untuk mereka datang ini terutama untuk produk air minum kelapa. Nah, ini kemungkinan besar investasi yang akan dibawa mungkin sekitar 20 miliar, terutama untuk pembangunan pabrik. Untuk ada di Mentawai langsung. Jadi yang lain masih waiting list karena mereka mau melihat dulu kondisi di Mentawai, apakah memungkinkan. Makanya sekarang ini saya mengejar supaya ketersediaan energi listrik bisa stabil, supaya tidak hidup mati seperti sekarang ini, supaya nanti para investor ini bisa terjamin kepercayaan mereka kepada Mentawai untuk menginvestasikan dana mereka di Mentawai. Baik Pak, mungkin ada pesan untuk para calon investor untuk bisa dan berani masuk ke Mentawai. Ya, untuk Mentawai sangat potensial sekali, terutama dari sektor kelautan. Kalau untuk sektor kelautan mereka bisa datang untuk menginvestasikan uangnya di sektor bisa membangun cold storage dan juga pabrik es. Ini yang sangat potensial sekali dan sangat welcome sekali kami untuk mereka datang. Lalu kemudian sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur seperti hotel-hotel dan juga mall. Silakan datang ke Mentawai karena Mentawai sekarang sangat menjanjikan karena banyaknya turis yang ada di Mentawai yang surfing. Kalau dikali-kalikan, kalau misalnya mereka membuka investasi di Mentawai, mereka tidak akan rugi karena supply komoditas alam di Mentawai sangat cukup, lebih dari cukup, dan tentu Mentawai menjadi salah satu alternatif wisata unggulan di Sumatera Barat karena akses dari Jakarta ke Mentawai tidak terlalu jauh dan tidak melelahkan. Bahkan kalau boleh dikatakan, untuk mengakses ke Mentawai sangat dekat sekali, bisa melakukan rapat-rapat penting swasta dan pemerintah, dan kami akan siap untuk membangun infrastrukturnya. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya di Persada ID Talk, dan pendengar LPPL Indonesia, kita kembali ke program Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang Alexander Wilio meninjau progres Jalan Kepuluk Batu Tajam untuk prioritaskan kelancaran Natal dan Tahun Baru. Laporan selengkapnya disampaikan Awang Aji Wasita dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ya, silakan Awang, laporan Anda.
Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Ketapang dan Lanal Ketapang serta Kepala Dinas PUTR meninjau langsung progres peningkatan Jalan Kepuluk Batu Tajam pada Sabtu 29 November 2025. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas. Bupati menegaskan bahwa beberapa titik krusial harus segera diselesaikan untuk menjamin kelancaran arus transportasi masyarakat, terutama menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kemudian, penanganan permanen akan dilanjutkan di tahun depan. Peninjauan peningkatan jalan ini sekaligus memperlihatkan kekompakan pemerintah daerah, DPRD, dan Forkopimda dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan demi Ketapang yang semakin maju, mandiri, dan nyaman untuk seluruh masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, dari Kabupaten Ketapang kita beralih ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan yang akan mengabarkan 15 PNS berprestasi Pemkab Pasuruan menerima penghargaan. Silakan Yoga. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali memberikan penghargaan pada para pegawai negeri sipil PNS berprestasi. Untuk tahun ini, setidaknya 15 PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan sekaligus menerima apresiasi langsung dari Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Setiajo, di sela-sela tasyakuran HUT Korpri ke-54 di Auditorium Empu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Senin 1 Desember 2025. Ke-15 PNS tersebut terbagi dalam 5 kategori, diantaranya Jabatan Struktural Eselon 3 Pimpinan Unit Kerja. Peringkat pertama diraih Camat Purwodadi Muhammad Sugiharto. Peringkat 2 diraih Camat Tutur Hendi Candrawijaya. Dan peringkat 3 oleh Kabag Pengadaan Barang Jasa. Terhadap seluruh PNS berprestasi, Mas Rusdi, Sapanakra Bupati Pasuruan ini mengucapkan selamat sekaligus mendorong agar semakin meningkatkan kinerja, inovasi, dan motivasi dalam memajukan OPD-nya masing-masing. Ayo bareng-bareng kita ini bersama harus punya kebanggaan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Pasuruan. Ayo kita bersama-sama kita niatkan hal yang membosankan, tiap hal yang panjenengan lakukan ini biar menjadi ladang amal, ladang ibadah panjenengan dan saya semua. Kita niatkan bahwa kita mengabdi untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Pasuruan, Nino Ida Suryani menjelaskan, sebelum mengerucut pada 15 PNS berprestasi, pihaknya telah melakukan ujian pada 40 PNS yang menjadi nominator penerima penghargaan. Ujian tersebut meliputi Computer Assisted Test, CAT, serta paparan makalah dan inovasi yang dimiliki. Kedepan, apabila ada lomba PNS berprestasi di jenjang provinsi, maka para jawara ini diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mewakili Pemkab Pasuruan. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita akan menyimak laporan dari Andre, reporter Tangerang Radio Banten. Bupati Tangerang apresiasi NPCI Banten gelar talent scouting di Kabupaten Tangerang. Rekan Andre, silakan. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang apresiasi NPCI Banten gelar talent scouting di Kabupaten Tangerang. Pendengar, Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid mengapresiasi National Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI Provinsi Banten yang menggelar talent scouting mendobrak batas NPCI Provinsi Banten 2025 di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut diungkapkan Bupati Mesa Rashid saat menghadiri pembukaan talent scouting mendobrak batas NPCI Provinsi Banten tahun 2025
di TOS Residence Hotel Kecamatan Kelapa II. Menurutnya, talent scouting atau pencarian dan penjaringan bakat di Kabupaten Tangerang tersebut sangat sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem pembinaan atlet, khususnya atlet penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini bukan hanya menjaring talenta baru, tetapi juga membangun fondasi pembinaan yang lebih terukur, berjenjang, dan berkelanjutan. Mulai dari klasifikasi, asesmen fisik, hingga pemetaan potensi olahraga yang tepat bagi para setiap peserta. Dia berpesan kepada seluruh peserta agar semangat dan percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Keterbatasan bukanlah penghalang, namun sebuah tantangan yang harus bisa ditaklukkan. Ia berharap kegiatan untuk memilih atlet-atlet paralimpik terbaik yang akan mengharumkan nama Kabupaten Tangerang serta Provinsi Banten bahkan Indonesia di berbagai ajang nasional maupun internasional. Ketua NPCI Provinsi Banten Ibu Yoyo melaporkan kegiatan talent scouting NPCI Provinsi Banten 2025 merupakan bukti bahwa olahraga paralimpik semakin berkembang dan inklusif serta memberikan ruang bagi seluruh penyandang disabilitas. Ia menambahkan kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan ekosistem pembinaan olahraga paralimpik yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Banten. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio 91 FM untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, kita berada di sesi ketiga pada Berita Indonesia Live edisi hari ini. Di sesi ketiga segera kita awali dengan laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live. Seperti biasa akan disampaikan redaktur Aan Kasyanto. Pendengar LPPL Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Phnom Penh terus memperkuat perlindungan bagi warga negara Indonesia atau WNI di Kamboja. Upaya terbaru dilakukan untuk mengunjungi lembaga pemasyarakatan atau lapas Tak Mau di Provinsi Kandal untuk mengecek langsung kondisi para tahanan sekaligus menyalurkan bantuan logistik. Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmo Sumarto dalam pernyataan pers yang diterima di Jakarta pada pekan lalu menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memastikan WNI yang tengah menjalani proses hukum tetap mendapatkan perhatian dan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dalam kunjungan itu, tim KBRI bertemu dengan 17 WNI yang ditahan. Dari jumlah tersebut, 4 orang masih menjalani persidangan, 1 terkait kasus kepemilikan narkoba, dan 3 lainnya diduga terlibat kekerasan terhadap sesama WNI. Ketiga kasus kekerasan itu berkaitan dengan insiden yang melibatkan 110 WNI ex-sindikat penipuan daring di Kretam pada 17 Oktober 2025 lalu. Secara umum kondisi para WNI dilaporkan baik, namun beberapa mengeluhkan soal fasilitas kebersihan di dalam lapas. Untuk menanggapi hal ini, KBRI menyalurkan bantuan logistik berupa perlengkapan mandi, obat-obatan, dan makanan instan guna membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Laporan khusus redaksi Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, Kabupaten Magetan borong 3 penghargaan keterbukaan informasi publik 2025. Informasi ini segera disampaikan reporter Wina dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Wina, silakan laporannya. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Kabupaten Magetan menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang KI Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Timur pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Bojonegoro 29 November 2025. Magetan berhasil memborong 3 penghargaan sekaligus dalam kategori keterbukaan informasi publik. Penghargaan tersebut meliputi Badan Publik Informatif dengan nilai 96,10 untuk kategori pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, Badan Publik Informatif dengan nilai 92,10 untuk Desa Wates, Kecamatan Panean kategori pemerintah desa. Yang ketiga, Badan Publik Menuju Informatif dengan nilai 86,76 untuk Desa Gonggang, Kecamatan Poncok kategori pemerintah desa. Perolehan tersebut merupakan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2025 lalu oleh Komisi Informasi Jawa Timur dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita, dalam sambutannya menekankan
bahwa acara ini bukan sekedar seremoni tetapi merupakan wujud komitmen bersama dalam mendorong terbangunnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan juga partisipatif. Raihan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Magetan beserta jajaran pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, kontingen Kalimantan Selatan berhasil masuk 10 besar perolehan medali kejuaraan nasional tenis meja tahun 2025. Laporan selengkapnya segera dihantarkan rekan Riri Firman, reporter Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, kontingen Kalimantan Selatan berhasil menorehkan pencapaian membanggakan dengan menembus 10 besar klasemen akhir perolehan medali pada Kejurnas Tenis Meja 2025 di Gor Hasanuddin Banjarmasin yang berlangsung sejak 23 sampai 30 November 2025. Berdasarkan data resmi pelaksana, Kalsel menempati peringkat 6 dengan mengoleksi 2 medali perak dan 1 medali perunggu, sehingga total mengumpulkan 3 medali. Sementara itu, Jawa Tengah keluar sebagai juara umum dengan total 19 medali, disusul Jawa Barat dan DKI Jakarta yang masing-masing meraih 9 medali. Penyerahan medali dilakukan langsung Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman yang diwakili Kepala Dispora Kalsel Febriadin Hafiz. Febriadin Hafiz menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Kalsel Muhyiddin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman atas dukungan penuh sehingga Kejurnas tahun ini dapat terselenggara dengan sukses. Ia menilai capaian Kalsel pada Kejurnas ini menjadi modal berharga menuju ajang PON mendatang. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, informasi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini segera dihantarkan rekan Hendro LD dari Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, akan mengabarkan Bupati Tegal dorong implementasi keterbukaan informasi guna meningkatkan layanan publik. Silakan Hendro. Baik pendengar di seluruh tanah air, pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditujukan melalui partisipasi Bupati Tegal, Ishak Maulana Rohman, dalam kegiatan uji publik keterbukaan informasi Badan Publik di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah beberapa hari lalu. Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari penilaian keterbukaan informasi publik KIP yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dan sebelumnya tim Komisi Informasi telah melakukan visitasi dan verifikasi di Kabupaten Tegal pada tahap ketiga untuk menilai implementasi KIP di Badan Publik Daerah. Dalam uji publik tahap keempat tersebut, Bupati Tegal memaparkan materi berjudul memperkuat ekosistem keterbukaan informasi mewujudkan kebijakan publik yang berdampak. Bupati menjabarkan berbagai strategi, capaian dan komitmen Pemkab Tegal dalam menghadirkan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Usai paparan, sesi diskusi melibatkan panelis yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah Setiawan Indra Kelana, Guru Besar Universitas Diponegoro Sri Puryono, dan perwakilan Apindo Nanik Kosida. Panelis memberikan sejumlah catatan konstruktif sekaligus apresiasi terhadap upaya progresif Pemkab Tegal dalam penguatan ekosistem KIP
Tri Puryono secara khusus menyoroti pentingnya regulasi daerah untuk memperkuat tata kelola informasi publik. Saat ini Kabupaten Tegal berada pada posisi yang strategis dan memiliki dinamika pembangunan yang tinggi, sehingga sudah semestinya Kabupaten Tegal memiliki peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik sebagai landasan hukum yang kuat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Menanggapi hal tersebut, Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik KIP tidak hanya berorientasi pada pemenuhan regulasi, tetapi juga bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif serta kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan fondasi yang penting bagi terwujudnya kepercayaan publik, karena dengan informasi yang transparan, masyarakat dapat mengawasi, menilai, dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Demikian pendengar, saya Hendro LD LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyampaikan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Hendro LD dari Slawi FM sekaligus menutup jumpa kita pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 1 Desember 2025, bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia. Selamat Hari AIDS Sedunia 2025, mari kita saling menggenggam tangan, memberi kekuatan dan memastikan tidak ada seorang pun yang merasa sendirian dalam perjuangannya. Saya Martina Daudau dari LPPL Sasaraina FM Kepulauan Mentawai sebagai radio host Berita Indonesia Live hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mohon maaf untuk kekilafan yang ada. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persaudaraan eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan merdeka.